Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap warga GKJ Salatiga Utara, dan siapa saja yang merilis YouTube GKJ Salatiga Utara yang terkasih. Selamat berjumpa melalui renungan sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, dasar renungan sapaan majelis yang hendak saya sampaikan kesempatan ini berdasarkan bacaan 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat 30. Tetapi yang saya baca hanyalah ayat 14, dan ada dua ayat pendukung yang juga akan saya baca, yaitu Sakaria 4 ayat 6 dan Mazmur 147 ayat 5. Dan berdasarkan firman Allah itu, saudara-saudara sekalian, renungan ini saya beri judul ataupun tema menjalani hidup yang berhasil. Saya ulang, temanya menjalani hidup yang berhasil. Tetapi sebelumnya, baiklah kiranya kita terlebih dahulu mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Murah, kami bersama dengan segenap warga GKJ Salatiga Utara di tempat masing-masing bersekutu dalam iman datang ke hadirat-Mu, menyatakan puji dan sekaligus rasa syukur terima kasih atas semua kemurahan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua dari hari ke hari sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan sekarang ini Tuhan beri kesempatan kepada kami agar kami boleh menerima dan merenungkan santapan rohani, yaitu firman-Mu yang tentu akan memberi kekuatan dan kesegaran dan menguatkan iman kami, memimpin dan menuntun jalan hidup kami di tengah-tengah pergumulan yang tidak henti-hentinya ini. Kiranya Roh Kudus berkenan menyertai kami semuanya. Demikian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah coba kita camkan ya, firman Tuhan yang akan saya baca, yaitu tadi yang sudah saya kemukakan, yaitu 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Kemudian diteruskan Sakaria 4 ayat 6 dan Mazmur 147 ayat 5. Mengenai seluruh perikop 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30 itu biarlah dibaca di rumah masing-masing. Nah, sekarang saya baca 1 Samuel 18 ayat 14 demikian. Daud berhasil segala perjalanannya sebab Tuhan menyertainya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, yaitu roh Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat suci yang telah saya hantarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai hidup yang berhasil itu tiap orang itu tentu pendapatnya bisa berbeda-beda. Nah, misalnya seorang petani porang yang sedang viral sekarang ini, dikatakan petani yang berhasil karena hasil taninya besar, bahkan berlimpah. Seorang mahasiswa berkata berhasil ketika telah memperoleh gelar sarjana. Pedagang berkata berhasil ketika dagangannya laris manis, untung besar. Suatu keluarga berhasil dalam menjalani hidup berkeluarga ketika kebutuhan hidupnya sehari-hari tercukupi, sandang pangan, tempat tinggal, sehat-sehat semuanya, anak-anaknya studinya lancar dan sebagainya. Dia mengatakan berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua itu berhasil, tetapi hanya sepotong-sepotong dari perjalanan hidup yang panjang, bagian kecil dari hidup yang menjangkau hidup sempurna, hidup jiwa raga, dan hidup dalam perspektif kekekalan.
Ya, manusia memang diberi kemampuan untuk menjangkau kekekalan. Itu misalnya kalau kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di situ dikatakan demikian. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkenan memang atas keberhasilan, walaupun hanya sepotong-sepotong. Yang Tuhan tidak kehendaki ialah kalau mereka yang berkata berhasil itu mengatakan bahwa itu dia berkata dengan bangganya dan berkata dalam hatinya itu penuh dengan kesombongan, mengatakan ya semua itu kan aku, karena kekuatanku, karena kepandaianku, karena pengorbananku, karena perjuanganku dan sebagainya. Nah semuanya itu kalau berdasarkan akunya ini Tuhan tidak berkenan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada kesaksian Alkitab tadi dalam 1 Samuel 18 ayat 14 dan juga Sakaria 4 ayat 6, juga Mazmur 147 ayat 5. Di Samuel 18 ayat 14 itu menyatakan begini, Daud itu berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertainya. Ini keberhasilan bukan karena Daud, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Bukan karena keperkasaan dan bukan karena kekuatan, melainkan karena roh Allah, yaitu roh yang maha besar, roh yang berlimpah dengan kekuatan, roh Allah yang menyertainya, dan yang dengan kebijaksanaannya yang tak terhingga itu, roh Allah merencanakan keselamatan hidup yang indah pada waktunya kepada umatnya yang takut akan Dia. Nah Bapak Ibu sekalian, Daud itu ketika menang atas musuhnya, ya kalau kita tadi baca dalam perikop pasal 18 1 Samuel itu, ya di situ dinyatakan ketika Daud itu berhasil menang atas musuhnya dan bahkan dielu-elukan banyak orang, bahkan lagi dijadikan menantu raja, yaitu Raja Saul, ia tidak mau membanggakan dirinya, tetapi ia tunduk, merendahkan diri dan berkata, demikian katanya, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang miskin dan rendah? Nah inilah pengakuan ya, Daud yang berhasil tetapi disikapi dengan rendah hati dan mengagungkan Tuhan. Daud memang seorang raja besar atas bangsa Israel selama 40 tahun, tetapi tetap rendah hati. Ini berarti bahwa ya orang yang sempurna, orang tidak berdosa, tidak begitu. Tetapi toh dia sebagai manusia yang juga berdosa, bahkan banyak dosanya, bahkan besar dosanya, tetapi tidak malu mengakui dosanya, bahkan bertobat. Nah, ini pernyataan pertobatan Raja Daud itu misalnya ditulis dalam Mazmur 51, Mazmur 51, pertobatan Daud ini. Nah, inilah sikap Raja Daud yang demikian, inilah yang menjadikan dia dikasihi oleh Tuhan, disebut hamba Tuhan yang terkasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan sejenak melihat apa toh kebesaran Daud itu di mana. Nah, ini saudara-saudara, ada 4 hal yang menyebabkan ia menjadi raja besar. Yang pertama, ia program besarnya yang pertama yaitu melanjutkan pekerjaan Nabi Samuel. Jadi menghormati para pendahulunya. Ya. Nah, yang kedua, menyatukan suku Israel yang pada waktu itu memang saling bermusuhan, tapi Daud mampu menyekutukan. Yang ketiga, melepaskan orang-orang Israel itu dari tangan musuh. Dan yang keempat, membawa bangsa Israel kembali kepada penyembahan Tuhan dari penyembahannya kepada berhala bangsa lain.
Jadi sebelumnya itu bangsa Israel memang terpengaruh ya pada penyembahan berhala bangsa-bangsa lain, tetapi Daud yang mengembalikannya. Nah, semua itu dijalaninya ya, dan mampu dijalaninya karena roh Allah, roh Tuhan. Dari sejak mula memang sejak muda ya, memang roh Tuhan itu telah mempersiapkan Daud. Ya, ketika diurapi di rumah bapaknya Daud itu, roh Tuhan bekerja di dalam diri Daud, dan untuk seterusnya roh Tuhan itu membangun dirinya. Nah, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan mempersiapkan Daud. Yang pertama ya, Daud itu diberi pelajaran kepada Tuhan. Yang pertama belajar kesabaran dan belajar percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan. Itu digelar di kelas padang gurun, di padang gurun. Nah, kelasnya tidak di ruang yang mewah, tetapi di padang gurun. Di sana dididik oleh Roh Kudus. Yang kedua, di istana raja, ketika dia telah menang atas Goliat, panglima orang Filistin itu, kemudian dia masuk ke istana dan di sana belajar pemerintahan negara. Jadi harus tahu tentang hal pemerintahan negara. Yang ketiga, belajar dalam pengembaraan. Waktu itu Daud memang dikejar-kejar, diburu-buru akan dibunuh oleh Saul ya, dan dalam pengembaraan mengalami suka dan duka, bahkan bahaya senantiasa mengancam. Yang keempat, belajar mengelola konflik dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan lebih mendalam lagi dan sederhana, kita dapat katakan bahwa hidup Daud yang berhasil itu, atau dikatakan Daud hidupnya itu berhasil karena hidupnya dihidupi bukan untuk dirinya sendiri dan juga bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tetapi diabdikan juga kepada orang banyak dan terutama kepada kemuliaan Tuhan. Nah, jadi artinya walaupun hidup kita di dunia ini payah, berjabatan, berpangkat tinggi, tetapi hidupnya bukan untuk orang banyak dan kemuliaan Tuhan, itu tidak berhasil. Nah, kemudian hidup Daud itu dikelolanya berdasarkan ketaatan dan takut akan Tuhan, bukan oleh ambisi pribadi. Dan ternyata memang Raja Daud raja besar, tetapi yang rendah hati, tampil sebagai hamba yang melayani. Apa saja yang dijalani dalam dunia fana ini juga dijalani dalam perspektif kekekalan, ke arah tujuan akhir yang kekal dan mulia. Karena manusia memang diberi kemampuan untuk menjangkau kekekalan. Jadi bukan hanya untuk di dunia sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan hidup Daud secara implisit menyatakan bahwa ia dalam menjalani hidup dengan statusnya sebagai raja itu dijalani dengan tulus hati, dengan segenap hati, jiwa raga, all out untuk Tuhan dan mengabdi kepada sesama. Ketulusan hatinya itu sebagai hasil dari binaan Roh Kudus, itulah yang menjadikan dia kuat dan mampu bertahan menjalani panggilan hidupnya sampai akhir. Dengan tulus hati ini berarti tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, maka beban hidup yang berat tidak menjadikan putus asa, tidak gentar ketika di depannya ancaman menghadang, tidak mudah marah dan mutung ketika dicela dan dikritik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya kehidupan kita jalani dengan jiwa, dengan roh pelayanan sebagaimana yang dimiliki oleh Daud, pelayanan yang tulus hati. Nah,
Ya, saudara-saudara sekalian, kita di dunia ini, ya, saya mencatat suatu puisi dari seorang teolog begini: kita di dunia ini bukan untuk melayani dan mencintai orang yang sempurna, tetapi untuk melayani dan mencintai orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna. Demikian, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang maha murah, yang maha bijaksana, kebijaksanaan Tuhan memang luar biasa, tidak mampu manusia untuk meraihnya. Kebijaksanaan Tuhan untuk keselamatan kami semua. Kiranya Tuhanlah, Roh Tuhanlah yang mengajar kami agar kami dapat membaca kebijaksanaan Tuhan, dan biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus agar kami memang dimampukan menjalani hidup yang berhasil, yaitu hidup tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga sendiri, tetapi untuk banyak orang dan terutama bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa surgawi, demikian permohonan kami, dan selanjutnya kami kiranya boleh menyerahkan segenap warga GKJ Salatiga Utara tetaplah berada di dalam genggaman tangan kuasa kasih-Mu. Damai sejahtera kiranya selalu dirasakan dalam keadaan apapun. Demikian kami naikkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.